Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita masuk ke nilai yang kita nggak usah lihat gambarnya, tapi kita bisa menyimpulkan apakah data tersebut akan simetris atau positively skewed atau negatively skewed, yaitu namanya nilai skewness. Nanti menghasilkan suatu angka. Koefisien skewness memberikan informasi mengenai kesimetrisan data. Nah, suatu bentuk distribusi yang simetris, maka nanti SK adalah simbol dari skewness, nanti akan sama dengan 0. Jadi, skewness itu nanti suatu angka yang bisa kita keluarkan dari software. Kita tinggal klik-klik gitu. Atau kita juga bisa ngitung. Misalnya Anda cuma dikasih Excel gitu, terus Anda nggak boleh ngegambar bentuk distribusinya. Terus Anda diminta untuk menyimpulkan apakah data tersebut simetris, kemudian positively skewed atau negatively skewed. Anda bisa menghitung nilai koefisien skewness ini dan bisa menyimpulkan. Kalau nilai skewness-nya sama dengan 0, maka dia simetris gitu. N itu banyak data, lalu X dikurangi X bar itu deviasi ya, dibagi dengan standar deviasi, ini dipangkatin 3. Ada 2 formulasi, ada yang lebih mudah nih. Yang pertama Pearson's coefficient of skewness, SK-nya sama dengan 3 kali X bar itu rata-rata median dibagi dengan standar deviasi. Kalau yang ini, yang bawah ini nih, skewness yang keluar dari software. Rumusnya yang mirip-mirip yang tadi yang kayak ini gitu. Koefisien skewness itu akan berada di nilai negatif 3 sampai dengan 3. Nah, kalau nilainya dekat sama negatif 3, itu berarti dia distribusinya akan negatively skewed. Kalau nilainya misalnya positif ya, 1,63, maka dia cukup punya skewness yang positif gitu. Kalau yang 3 ini bener-bener ekor ke kirinya tuh panjang gitu. Kalau yang 1,63 ini kan nggak mendekati positif 3, berarti nilainya nanti skewness-nya nggak terlalu kelihatan gitu, nggak skewness banget. Ini kalau kita gambarkan pakai garis 0 itu simetris, ini nilai skewness ya. Terus negatif 3 itu berarti dia kalau nilainya mendekati negatif 3 maka memiliki distribusi yang negatively skewed. Tapi kalau skewness-nya mendekati angka 3 itu berarti dia positively skewed gitu. A value of 0, nilai skewness 0, di mana ini terjadi skewness 0 itu kapan sih? Kalau pembilangnya ini kan 0 gitu. Kalau misalnya SK 0 ini kapan? Kalau 3 kali X bar min median ini kalau sama dengan 0 kan. Kalau ini 0 dibagi sesuatu angka pasti 0. Nah, kapan nih 0? Saat X barnya sama dengan median gitu. Jadi kalau X bar sama dengan median, maka akan menghasilkan nilai skewness sama dengan 0. Tadi sudah kita bahas bahwa simetris itu kalau apa? Simetris itu kalau X bar sama dengan median sama dengan modus kan gitu. Jadi nyambung sama rumusnya di sini. Tuh. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini ada data earnings per share untuk sampel 15 perusahaan perangkat lunak pada tahun 2005. Ini udah diurutin dari nilai kecil sampai ke nilai yang paling besar. Nah, hitunglah rata-rata, min, median, standar deviasi, dan hitunglah nilai koefisien skewness menggunakan Pearson's estimate. Lalu apa kesimpulan Anda tentang shape of distribution-nya gitu. Nah, ini bisa kita hitung nilai X bar-nya. X bar-nya sama dengan sekian, lalu S-nya, standar deviasinya 5,22, terus SK-nya sama dengan apa? X bar-nya ini kan 4,95. Terus medianya tadi diurutin dulu, diurutkan, kemudian nilai tengahnya berapa? Nah, ini kan ada 15 data. Berarti tengah-tengahnya kan data ke 7 ya, 3,18. Jadi di sini medianya 3,18. Hasilnya sama dengan ini skewness-nya 1,017. Terus kesimpulannya apa?
Tadi skewness-nya itu sama dengan 0 kalau simetris. Kalau 1,07 gimana? Tadi kan 0, terus ini positif 3, ini negatif 3. Dia letaknya di sini. Maka dia lebih dekat ke 0 kan daripada ke 3. Maka dia mungkin punya ekor ke kanan, tapi nggak terlalu gede gitu, karena nilainya lebih dekat ke 0 kan, gitu 1,0. Masih kecil lah. Ekor ke kanannya masih kecil, tapi dia nggak simetris banget. Lalu setelah skewness ada juga ukuran namanya kurtosis. Kurtosis ini memberikan gambaran gimana sih keruncingan suatu gugus data. Nah, rumusnya lebih ribet sih daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi kan pangkatnya 3, kalau ini pangkatnya 4. Ini bentuk dari macam-macam distribusi data dilihat dari kurtosisnya. Ini bell shape itu seperti ini. Tadi kan lonceng. Nah, bentuk distribusi berdasarkan kurtosisnya. Kalau bentuk yang ini kan ini disebut sebagai flat ya. Nah, ini flat, berarti dia nggak runcing. Kalau yang bell shape, dia ini nggak runcing banget dan nggak flat banget, dia sedang-sedang aja. Kurtosisnya dia sedang atau medium. Kalau yang ketiga ini kan runcing banget nih. Nah, ini disebut paling runcing. Istilahnya itu leptokurtosis. Nah, kalau sebenarnya data kita tuh bell shape, dia nggak runcing banget dan nggak flat banget, ini kurtosisnya, nilai kurtosisnya akan sama dengan 0. Kalau bentuknya sangat runcing, maka nanti kurtosisnya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 tuh yang nggak deket-deket ke 0, misalnya 1, 2, 3 gitu. Kalau flat, bentuk distribusinya ini flat, ini berarti kurtosisnya nilainya akan kurang dari 0. Ini statistik deskriptif yang bisa kita keluarkan dari Excel. Nah, ini kurtosis sama skewness-nya nih keluar juga nih. Nah, rumusnya bisa pakai rumus Kurt sama skew. Untuk kurtosisnya kan 4 nih, lebih dari 0 kan, berarti dia nanti lebih ke yang mana? Yang ini, sharper peak. Puncaknya ini cukup runcing gitu kalau 4. Terus skewness-nya 2, berarti dia skewness-nya 2, lebih dari 0. Kalau ini tadi cukup runcing ya, karena lebih dari 0. Kalau yang skewness-nya lebih dari 0 berarti artinya apa? Positively skewed. Gitu. Jadi dari statistik deskriptif ini kita nggak perlu menggambar data, tapi kita bisa melihat dari nilai ini, kita bisa buat kesimpulan bahwa nanti kalau data ini kita bikin bentuk, kita plotkan berdasarkan banyaknya frekuensinya, maka dia insya Allah akan cukup runcing karena kurtosisnya lebih dari 0, dan skewness-nya dia akan ada ekor di sebelah kanan karena dia skewness-nya lebih dari 0 gitu. Ini ukuran lokasi, ada median, kuartil, desil, sama persentil. Median kita udah tahu ya, median tuh membagi data menjadi 2 gitu. Terus nilainya setelah diurutkan, nilai di tengah-tengahnya itu berapa. Kalau kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Ada 3 kuartil 1, 2, dan 3. Kalau desil membagi data menjadi 10, berarti akan ada desil 1, kemudian desil 2, dan seterusnya sampai desil ke 9. Kalau median membagi data menjadi 2, maka hanya ada 1 median. Kalau kuartil membagi data menjadi 4, maka akan ada 3 kuartil. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian, maka akan ada 9 desil. Nah, persentil itu membagi data menjadi 100, maka akan ada berapa persentil? Ada P1, P2, dan P99. Yang perlu kita pahami bahwa median ini akan sama dengan nilai kuartil yang kedua. Karena apa? Karena K2 ini kan letaknya di tengah-tengah. Nih ya, kalau saya gambarin, ini datanya dari kecil sampai ke besar. Median kan di tengah-tengah sini, karena dia membagi data menjadi 2 sama besar, 50%, 50%. Kalau kuartil gimana? Kuartil itu membagi data menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Ini 25%.
25%, 25%, 25%. Ini adalah K1, ini K2, yang ini K3. Berarti kan K2 ini membagi data menjadi berapa sih? 50-50 kan? Kayak median. Nah, maka median akan sama dengan K2. Oke, di situ tadi kita sudah bahas beberapa ukuran skewness, kurtosis, dan ukuran lokasi ya. Skewness kalau 0 itu berarti dia berbentuk lonceng, kurtosis kalau 0 maka dia berbentuk lonceng. Terus tentang ukuran lokasi, bahwa median itu sama dengan kuartil.